Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Fiska ya anak-anak dari TK, SD, SMP, Sekolah Citra Indonesia. Untuk kali ini kita akan mengadakan perayaan Maulid Nabi di Sekolah Citra Indonesia tahun ajaran 2020, 2021, 2022 atau tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Nah, apa sih Maulid Nabi itu? Maulid Nabi Muhammad atau kadang-kadang kita sebut Maulid Nabi atau Maulud saja adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Muslim di Indonesia umumnya menyambut Maulid Nabi dengan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan seperti pembacaan sholawat Nabi dan pembacaan syair Barzanji dan pengajian. Berikut Bu Fiska bacakan susunan acara untuk Maulid Nabi kali ini ya. Yang pertama adalah pembukaan by MC. Tadi sudah melalui Bu Fiska ya. Nah, menginjak acara berikutnya anak-anak, akan ada preface yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Citra Indonesia dari TK, SD, SMP. Kepada Bapak Nurul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Sekolah Citra Indonesia, yang saya hormati Kapolsek Bidang Kesiswaan dan Kurikulum, yang saya hormati Ketua Pelaksana Peringatan Hari Besar Agama, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, Wali kelas kami TK, SD, SMP Citra Indonesia, yang saya hormati para orang tua serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dengan rahmat hidayatnya serta nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat silaturahmi, dapat mengikuti kegiatan secara virtual, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dan aku sekalian semuanya, pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kegiatan tajuk keagamaan, yaitu memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW, yang kita sebagai pelajar dan sebagai umat muslim wajib mengetahui dan mengenal siapakah Nabi kita itu, bagaimanakah perilakunya, perangainya, sikapnya, sehingga kita meneladani akhlak dia. Jadi inti daripada memperingati kelahiran Nabi ini, kita mengingat kembali bahwa kita memiliki Nabi ya, yang bernama Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam gemilang, ke alam yang terang benderang. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, kurang lebih ya, atau juga sering dikenal dengan tahun gajah, karena ketika Nabi Muhammad SAW itu ada seorang raja dengan pasukannya yang berusaha merebut kota Mekah yang menggunakan atau mengendarai gajah, makanya disebut tahun gajah. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam surat Al-Fil ya, keinginan raja tersebut untuk merebut Mekah digagal. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah.
Nabi Muhammad tidak sempat melihat ayahanda karena sudah meninggal terlebih dahulu ya. Jadi inti dari peringatan Maulid Nabi ini, mari kita selalu mengingat kembali dan mengingat kepada Rasulullah, kepada orang yang suci, kepada orang yang agung, kepada manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merubah tatanan hidup masyarakat pada saat itu yang sampai saat ini pelajaran tersebut kita bawa, yaitu bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan sikap-sikap yang mulia. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang santun, orang yang sopan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW dianiaya pun beliau tidak membalas, saking begitu sayangnya beliau kepada umat manusia ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita selalu mengingat selalu kepada junjungan kita, itu dengan cara bersolawat. Kalau kalian bingung bersolawat itu apa ya, jadi salawat itu banyak ya. Tapi agar mudah bagi kita, ada salawat yang singkat dan mudah dihafal, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita selalu bersalawat pada besar kita Nabi Muhammad SAW, insya Allah suatu saat nanti kita akan dibantu, akan ditolong, akan diberikan syafaat oleh beliau, entah itu di dunia ini atau di dunia nanti ya, di akhirat insya Allah. Karena kita selalu mengucapkan salawat tersebut, kita selalu mengingatkan ya, kita selalu menyampaikan salawat ya, kita selalu mendoakan beliau. Jadi nanti kita akan berada dalam barisannya Nabi Muhammad, karena kita sering bersalawat maka kita akan dianggap sebagai umatnya. Selain dari salawat tentunya kita juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangannya. Sholat jangan lupa, jangan ditinggalkan ya, karena Nabi kita juga mengajarkan bagaimana kita sholat yang benar ya, sholat sesuai dengan aturan yang ada ya. Baik anak-anak, karena waktu yang singkat juga, lalu sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua yang telah menyaksikan video ini, yang telah mengikuti kegiatan ini. Lalu sampaikan juga pada tim yang telah melaksanakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kita semuanya, semua kebaikan Bapak Ibu semuanya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala pada kita ya, yang mendengarkan. Semoga kelak senantiasa kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Sekian dari Panel. Apabila ada pernyataan, kata-kata atau sikap yang kurang berkenan atau salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul yang tadi sudah menyampaikan preface mengenai Maulid Nabi untuk kita semua ya anak-anak ya. Menginjak acara berikutnya yaitu doa pembuka. Untuk doa pembuka akan disampaikan oleh Miss Woro Sitorresmi. Kepada Miss Woro Sitorresmi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha semuanya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mengadakan peringatan Nabi Muhammad SAW. Peringatan apa? Peringatan hari kelahiran beliau, yang biasa kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, anak-anak di Solo yang soleh dan soleha, mari kita sama-sama membaca doa kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baik, disuruh bacakan ya, anak-anak boleh mengikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi litaqdo. Allahumma fasafiku fi. Anak-anak mau tahu artinya? Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau
dengan Muhammad Nabi Rahmah, Nabi yang membawa keberkahan. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah ia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepadaku. Amin amin Allahumma amin. Itu ya anak-anak doanya sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita sebut dengan Maulid Nabi. Terima kasih anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Miss Woro, kami ucapkan terima kasih dan menginjak acara berikutnya, yaitu pembacaan surah Al-Fil. Untuk pembacaan surat Al-Fil kali ini akan dibawakan oleh Ananda, Rain, dan Rania. Dan Ananda, Rain, dan Rania ini adalah perwakilan dari siswa kelas 5 Sekolah Dasar Citra Indonesia. Kepada Ananda, Rain, dan Rania kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia menyerahkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Alhamdulillah, tadi Ananda, Rain, dan Rania sudah membacakan surat Al-Fil ya. Berikutnya adalah sambung ayat surah Muhammad yang akan dibawakan oleh kakak-kakak dari SMP Citra Indonesia. Kepada kakak-kakak SMP, semangat ya pada saat sambung surat Muhammad. Kepada kakak SMP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annal lazina kafaru taba'ul batila wa annal lazina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Fa iza laqitumul lazina kafaru fadarbar rikab hatta iza askantum muhum fasyudul wasaka fa imma manam ba'du wa imma fidaan hatta tada al harbu au zarraha. Zalika walau yasya'ullahu lan tasara minhum walakil liyabluwa ba'dakum bibad wallazina kutilu fi sabilillahi falayubdila a'malahum.
syahdihim wa yuslihu balahum. wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Ya ayyuhallazina amanu intan suruha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Walazina kafaru tasad lahud wa adalah a'malahu. Zalika annahum karihum ma anzalahum fa'abata amalahum. Afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Zalika bi'annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Sadaqallahu azim. Terima kasih kepada kakak-kakak SMP yang tadi sudah sambung ayat surah Muhammad ya. Menginjak acara berikutnya yaitu cerita animasi mengenai kelahiran Nabi Muhammad yang akan disampaikan oleh Miss Elsa. Kepada Miss Elsa kami persilahkan. Terima kasih Bu Fiska atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pastinya anak-anak sehat walafiat, insya Allah, amin. Pada kesempatan ini Miss Elsa akan menjelaskan mengenai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap belum mendengarkan cerita dari Miss? Duduk yang rapi ya dan simak cerita dari Miss Elsa berikut ini. Anak-anak, sebelum kita mulai ceritanya, gimana kalau kita nyanyi dulu sama-sama? Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wafir lana mamado wasial karomi. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daroji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Nah, itulah lagu tentang Nabi Muhammad. Kalian pernah kan mendengarnya di YouTube? Oke, semoga pada saat anak-anak main internet dengan memegang handphone juga mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa Islam. Baiklah anak-anak, Pak Elsa akan mulai aja ya. Cerita kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal kelahirannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai sejak hari kelahirannya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan di hari Senin 20 April 570 Masehi anak-anak. Nah, momen ini terjadi bersamaan dengan peristiwa yang pada saat itu sensasional atau bahasa anak sekarangnya tuh ngehits atau viral ya, di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah
tempat suci dan bersejarah bagi kaum muslimin oleh yang dipimpin oleh Raja Abraha. Pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan segerombolan burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara menjatuhkan batu-batu menyebar penyakit kepada pasukan gajah. Di tahun itu makanya dikenal dengan tahun gajah. Inilah Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Sayangnya beliau terlahir sebagai anak yatim sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Tak lama setelah itu ibunya pun meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tidak disangka kakeknya hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmatullah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Meskipun hidupnya serba kesulitan, mereka berdua adalah orang yang dermawan yang tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Ada 13 peristiwa yang mengiringi detik-detik kelahiran Rasulullah anak-anak. Yang pertama, pasukan gajah dihancurkan burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, api abadi umat Majusi padam seketika. Lalu yang ketiga, istana Kisra hancur pada saat itu. Yang keempat, jin tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Yang kelima, muncul bintang besar yang menerangi seluruh dunia. Yang keenam, burung-burung bertebangan di langit Makkah. Yang ketujuh, pohon kurma kering kembali berbuah. Wah, alhamdulillah. Selanjutnya, berhala di Ka'bah jatuh dan hancur serta bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Maha Besar Allah. Yang kesembilan, Aminah tak merasa letih saat mengandung Rasulullah. Yang kesepuluh, saat melahirkan, Ibu Aminah atau Ibu Rasulullah tidak merasa sakit dan ditemani oleh Aisyah, istri dari Fir'aun, dan Maryam, ibu Nabi Isa dalam proses persalinannya. Selanjutnya, binatang ternak yang kurus semuanya menjadi gemuk. Lalu tanah kering menjadi subur dan suara di Ka'bah mengabarkan kelahiran Nabi dan Rasul terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cerita singkat mengenai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Miss berikan kepada kalian. Semoga dari apa yang beliau ajarkan, sifat-sifat yang baik dari Nabi Muhammad dapat anak-anak tiru dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sikap menjalani kehidupan sehari-hari, menghargai yatim piatu, dan mengamalkan segala ibadah-ibadah Rasul yang diajarkannya,
sampai nanti kita berada di surga. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang bisa saya ceritakan hari ini mendapatkan banyak manfaat bagi anak-anak yang mendengarkan dan mendapatkan pahala untuk Miss yang menceritakannya. Oke, sampai jumpa di pertemuan PHBI berikutnya. Mari kita lanjutkan acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Elsa. Tadi anak-anak sudah tahu ya cerita mengenai kelahiran Nabi Muhammad ya. Nah, menginjak acara berikutnya yaitu sholawatan. Sholawat kali ini akan dibawakan oleh Ibu Rini. Kepada Ibu Rini kami persilahkan. Mari anak-anak semua kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahil salimil ummah minal afati wan ni'mah wabil hammi wabil ummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afani wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah kita telah bersalawat ya. Anak-anak silakan coba di rumah untuk bersalawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini yang tadi baru saja membawakan sholawat Nabi. Menginjak acara berikutnya yaitu doa penutup. Untuk doa penutup akan disampaikan kepada Ibu Devi. Jadi kepada Ibu Devi kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartab wa ala iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati wa musabatana bika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ala jannati khulqi. Artinya, ya Allah, aku meminta kepada Engkau keimanan yang tidak akan kembali kepada kemurtatan, dan aku meminta kepada Engkau kenikmatan yang tidak akan ada habis-habisnya, dan adanya ketenangan hati yang tidak ada habis-habisnya. Dan aku meminta kepadamu agar aku bersama Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling atas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Devi untuk doa penutupnya. Alhamdulillah kegiatan Maulid Nabi telah usai. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. وسقينا يا رب أغثنا يا الله